Pada masa depan yang suram, badai virus menghiasi awan dengan kegelapan, mengubah dunia yang indah menjadi tanah kering penuh kehancuran. Teknologi AI yang selama ini manusia pakai berubah menjadi monster penghancur setelah terkena virus dari badai aneh tersebut. Dalam mimpi buruk yang mencekam itu, manusia terpaksa menciptakan android canggih yang dapat membantu manusia mengendarai robot bernama Coffin untuk mengalahkan para monster AI itu. Dan cerita dari animasi ini berfokus kepada seorang pria bernama Kanata yang bekerja sebagai mekanik di kota bernama Rocktown, di mana setelah gagal pada ujian mengendarai Coffin, Kanata pun harus mengubur cita-cita yang besar untuk menjadi pengendara Coffin yang hebat seperti teman-temannya. Dia bahkan sering mendapatkan hinaan dari beberapa orang karena hanya bisa menjadi mekanik biasa. Untungnya, Kanata punya teman baik bernama Tokyo yang sering memberikan semangat kepada Kanata agar tetap berjuang untuk menggapai mimpinya. Tapi pada suatu hari, di saat Kanata sedang mengerjakan misi pengintaian dengan Tokyo, Kanata yang bertugas mencari suku cadang bekas gak sengaja menemukan gadis android yang pingsan pada bangunan terbengkalai. Akan tetapi, ketika Kanata ingin membawa gadis itu untuk diperbaiki, datanglah beberapa virus AI yang tiba-tiba menyerang mereka dengan kecepatan tinggi. そうです。 Untungnya, Tokyo segera mengendarai Coffin, kemudian memancing perhatian dari robot AI yang menyerang mereka. Lalu ketika Kanata berhasil menarik gadis itu ke bagasi, tanpa basa-basi, Tokyo segera menyalakan truk bernama Carrier dan kabur dari para monster yang menyerang mereka. てんならこいつでも食らってな。 Ketika sampai di rumah, Kanata yang pengen menyadarkan gadis itu malah menekan tombol switch dan gak sengaja melepaskan sebagian kostum dari gadis itu. Sialnya, ketika Kanata ingin menyembunyikan gadis itu dari arah luar, datanglah teman-teman Kanata yang bernama Eri yang datang untuk menanyakan kondisi Kanata setelah insiden pengintaian tadi. Dan tentunya, ketika melihat Kanata yang membawa pulang gadis asing, Eri pun menjadi sangat terkejut, mengira jika Kanata telah berbuat hal aneh dengan gadis itu. Tapi Kanata segera membantah perkataan Eri dan mengatakan jika dia belum pernah melakukan apapun kepada gadis itu. Namun karena perdebatan berisik yang mereka timbulkan, gadis yang dari tadi hanya tertidur, tiba-tiba saja terbangun dengan wajah yang kebingungan. Lalu karena merasa cemburu, Eri yang sangat kesal kepada Kanata pun segera pergi, mengira jika Kanata mungkin telah berskibidi dengan gadis asing. Singkatnya, setelah membersihkan tubuh pada siang hari, gadis bernama Nowhere itu segera bertanya kepada Kanata tentang apa yang telah terjadi selama ini. Karena setelah terbangun di kamar Kanata, Nowhere pun gak bisa mengingat kejadian apapun yang telah terjadi kepadanya. Melihat wajah Nowhere yang penuh kebingungan, Kanata pun langsung menyadari jika Nowhere pasti sedang mengalami amnesia sampai kehilangan ingatan masa lalu dan sebagian fungsi otaknya. Oleh sebab itu, Kanata pun segera menyuruh Nowhere bersiap karena mereka akan segera berangkat ke markas gadis bernama Maria untuk melihat kondisi tubuh dan otak dari Nowhere. Lalu ketika sampai di sana, Maria segera menyambut Kanata dengan baik, kemudian bertanya tentang keperluan Kanata yang datang di rumahnya. Dan Kanata pun menjelaskan jika beberapa hari yang lalu, Kanata nggak sengaja menemukan Noir yang pingsan di sebuah rumah terbengkalai. Jadi saat ini, Kanata pengen meminta bantuan kepada Maria untuk melihat kondisi tubuh Noir secara keseluruhan. Hingga setelah melihat status dari kondisi Noir, Maria pun menjelaskan kepada Kanata jika tubuh Noir masih sangat terlihat normal, hanya saja dengan ingatan yang masih hilang. Namun tak jauh dari sana, Kanata pun gak sengaja melihat beberapa monster AI yang tiba-tiba menyerang benteng Rocktown. Untungnya, sebelum para monster itu menerobos benteng Rocktown, Tokyo bersama pengendara Coffin yang bertugas segera menahan serangan dari para monster itu menggunakan serangan dari meriam yang bervariasi. Akan tetapi, di tengah pertarungan yang sedang terjadi, Eri pun segera meminta bantuan kepada Tokyo karena ada beberapa monster yang sedang mengepungnya. Untung saja, ketika para monster itu akan menghabisi Eri, datanglah Kanata yang baru kembali dari markas Maria. Lalu saat melihat perjuangan Tokyo dan Eri, Kanata yang gak pengen tinggal diam, memutuskan untuk segera menggunakan Coffin peninggalan ayah Kanata yang bernama Daisy. Sayangnya, karena gak ada android yang membantu Kanata, Kanata pun menjadi sangat kesulitan karena hanya bisa mengendalikan robot itu menggunakan dorongan biasa. Tapi ketika para monster akan mengepung Kanata, dari kejauhan, Noir segera berlari dengan sekuat tenaga, kemudian membantu Kanata mengendalikan Coffin tersebut. 君なのか。はい
渡してください。 Siapa sangka dengan menggunakan bantuan Noir, Kanata akhirnya berhasil mengendalikan Coffin dengan mudah dan bahkan mampu menggunakan seluruh potensi Coffin Daisy. Tapi sialnya, karena ingatan Noir masih belum kembali, Noir pun gak bisa terkoneksi dengan stabil dan malah menimbulkan beberapa kerusakan setelah pertarungan tadi. Oleh karena itu, Kanata segera kembali di rumah terbengkalai, tempat di mana Kanata pertama kali bertemu dengan Noir. Di sana, Kanata juga meminta bantuan kepada Maria untuk mencari informasi yang berhubungan dengan Noir. Sayangnya, setelah mencari dengan waktu yang sangat lama, Maria hanya berhasil menemukan sebuah kamera jadul yang ada di dalam Coffin terbengkalai. Tapi ketika mereka akan kembali pada siang hari, Kanata mendapatkan info yang sangat penting dari Eri jika preman nakal yang bernama Range sedang kembali di kota Rocktown. Dan benar saja, ketika Kanata dan Tokyo baru sampai di sana, mereka pun gak sengaja melihat android Range yang nampaknya sedang mencari masalah dengan beberapa pria lain. Bahkan saat melihat Kanata yang datang, Range segera menghina Kanata seperti dulu, mengatakan jika Kanata adalah pria beban karena gak bisa mengendarai Coffin dengan baik. Akan tetapi, di tengah pertengkaran yang semakin memanas, datanglah teman Tokyo bernama Michael yang segera menghentikan pertengkaran itu. Dan saat melihat Michael yang datang, Range pun memutuskan untuk segera pergi karena Michael ternyata pernah menghajar Range beberapa tahun yang lalu. Namun setelah mendengarkan perkataan Range tersebut, Kanata yang kesal pun segera pergi untuk melampiaskan rasa kesalnya dengan memperbaiki Coffin. Bahkan Noir pun menjadi sangat kasihan dengan Kanata yang sering mendapatkan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi saat terbangun di siang hari, Kanata pun menjadi sangat terkejut melihat Noir yang telah menghilang dari rumah Kanata. Ternyata, setelah memperhatikan Kanata yang bekerja keras dari tadi, Noir pun memutuskan untuk memperbaiki kamera tersebut, berharap jika kamera itu bisa mengembalikan ingatannya. Namun ketika melihat Noir yang sedang mencari bantuan, Range yang gak sengaja melihat Noir segera menawarkan bantuannya kepada Noir. Sementara di lain tempat, ketika Kanata dan teman-temannya sedang mencari Noir, Kanata pun gak sengaja menerima pesan dari benteng utama yang memperlihatkan Noir sedang bersama dengan Range. Melihat hal itu, Tokyo pun segera menyuruh Kanata untuk bersiap karena mereka akan segera mengejar Range dan komplotan premannya yang telah membohongi Noir. Sementara di lain sisi, Range dan para anggotanya menjadi sangat bahagia karena mereka berhasil menipu Noir dan akan segera menjual Noir di pasar gelap. Ketika melihat Noir menjadi tahanan Range yang baru, salah satu android yang bernasib sama segera mengajak Noir untuk saling berkenalan. Dan siapa sangka, meskipun sedang berada pada situasi yang mencekam, Noir pun masih sempat bertanya kepada gadis bernama Ciel itu tentang cara memperbaiki kamera jadulnya. Untung saja, karena Ciel punya pengetahuan yang luas, Ciel segera memperbaiki kamera tersebut dengan menggunakan listrik yang mengalir pada tubuhnya. Lalu kembali pada Kanata dan Tokyo, di mana setelah berhasil mendekati mobil Range, Tokyo segera melempar Kanata ke mobil Range untuk memberikan pelajaran kepada preman yang telah menculik android temannya. Dan saat melihat Kanata yang sedang dalam bahaya, Noir segera kabur dan berlari ke arah Kanata, kemudian membantu Kanata mengendalikan Coffin Daisy. あの子 やりきってんだろ Akhirnya, dengan menggunakan bantuan Noir, Kanata berhasil mengimbangi serangan yang Range berikan dan mampu mengalahkan Range dengan sangat mudah. Setelah insiden tersebut, Kanata segera bertanya kepada Noir tentang alasan Noir yang pergi bersama dengan Range. Dan Noir pun menjelaskan bahwa setelah melihat Kanata yang sering dihina, Noir yang tidak terima pun memutuskan untuk memperbaiki kamera itu agar bisa mengembalikan ingatannya. Karena jika ingatan Noir berhasil kembali, Noir bisa menggunakan 100% kekuatannya dan dapat membantu Kanata untuk menjadi driver Coffin terbaik. Sayangnya, Noir malah mendapatkan bantuan dari orang yang salah yang hanya berniat untuk membohongi Noir. Hingga saat kembali di rumah, Tokyo segera mengatakan selamat kepada Kanata karena Kanata telah berhasil menjalin kontrak dengan Noir. Dan lantaran Kanata akan tinggal bersama dengan Noir, pada hari itu, Tokyo akan segera mengajak Kanata di tempat yang paling jantan agar Kanata bisa terbiasa ketika bersama dengan Noir nanti. Sementara di malam hari, ketika Eri dan Angel akan mengatakan selamat kepada Kanata, mereka pun menjadi sangat terkejut melihat Kanata yang telah pergi meninggalkan rumahnya.
Dan saat melihat Eri yang datang, Noir pun segera menjelaskan kepada mereka jika Kanata sedang pergi bersama Tokyo yang pengen mengajak Kanata di tempat bernama Nest Desire. Rupanya, alasan Tokyo mengajak Kanata pada tempat Skibidi itu adalah untuk menempa mental Kanata agar Kanata bisa terbiasa dengan para wanita. Apalagi setelah menjalin kontrak dengan Noir, Tokyo pun merasa jika Kanata harus belajar cara mendekati wanita agar Kanata bisa terbiasa dengan Noir. おいっと1名様ご案内。やめろや Ketika mengetahui Kanata yang pergi ke Nest Desire, Eri yang merasa kesal pun memutuskan untuk segera mencari Kanata bersama Noir sebelum Kanata terjerumus semakin dalam pada tempat tersebut. Akan tetapi, di saat mereka sedang berangkat menuju kota Nest Desire, Angel pun gak sengaja melihat gadis aneh yang terlihat membutuhkan tumpangan di tengah jalan. Oleh karena itu, mereka pun segera berhenti sebentar untuk memberikan tumpangan kepada gadis aneh itu. Lalu karena merasa penasaran dengannya, Eri pun segera bertanya kepada gadis bernama Shin itu tentang alasan Shin yang berjalan sendirian pada malam hari. Dan Shin pun menjelaskan jika saat ini dia sedang mencari tuannya yang telah pergi meninggalkan Shin untuk pergi di kota Nest Desire. Sementara itu, ketika Kanata sedang menunggu Tokyo di sebuah ruangan, Kanata pun gak sengaja bertemu dengan pria aneh yang segera mengajak Kanata untuk berkenalan. Kemudian pria itu pun segera bertanya kepada Kanata tentang pengalaman Kanata pada kota tersebut. Dan saat mengetahui jika ini merupakan pengalaman pertama Kanata, pria itu pun segera merasa lega karena ini juga merupakan pengalaman pertama baginya. Lalu supaya tidak canggung, Kanata kembali bertanya kepada pria itu tentang hal yang sedang dia lakukan di sana. Dan pria itu pun menjelaskan jika saat ini dia sedang mencari android berambut pendek yang dipercaya sebagai dewi oleh sebagian orang. Tapi di saat yang sama, ketika Eri dan Angel hampir sampai di kota Desire, Angel pun gak sengaja melihat beberapa monster yang sedang bergerak untuk menyerang kota Desire. Oleh karena itu, Eri segera menyuruh Angel untuk menaikkan kecepatan mereka agar mereka bisa menyelamatkan Kanata yang masih berada di kota tersebut. Lalu kembali pada Kanata, di mana ketika Kanata akan mengajak pria itu berkenalan semakin jauh dari arah luar, datanglah Noir serta teman-temannya yang segera mengajak Kanata untuk bersiap bertempur. Untungnya, sebelum para monster menyerang kota itu, Kanata dan Eri segera melepaskan beberapa serangan dan berhasil mengalihkan perhatian dari mereka. Akan tetapi, di tengah pertempuran yang sedang berlangsung, Kanata nggak sengaja melihat driver Coffin lainnya yang sedang mengalahkan beberapa monster dengan kecepatan luar biasa. マイケルやトキオ以上のドリフターなんじゃ。人型の光がエンダースを攻撃 Siapa sangka, orang yang berada di balik Coffin tersebut ternyata adalah pria bertopeng dan gadis yang tadi bersama Eri. Bahkan setelah pertempuran telah selesai, Kanata pun masih syok dengan kekuatan dari pria bertopeng yang bisa menggunakan kekuatan dari androidnya untuk menyerang dengan kemampuan sihir. Lalu setelah pertempuran kemarin, Kanata pun memutuskan untuk bertemu dengan ketua Rocktown untuk mendaftarkan dirinya menjadi driver yang resmi. Namun ketika melihat Kanata yang datang, para driver lain malah menertawakan Kanata dan mengatakan jika Kanata mungkin masih cupu seperti yang dulu. Tapi karena merasa kesal dengan penghinaan mereka, sang ketua yang kesal pun segera membentak mereka dan menjelaskan jika Kanata berhak mendapatkan kesempatan kedua. Tapi saat di siang hari, ketika Kanata sedang mencari kristal merah untuk misi pertamanya, mereka pun tiba-tiba diserang oleh beberapa monster yang nampaknya telah menguasai tempat itu. 数を減らす Di tengah pertempuran yang sedang terjadi, Kanata nggak sengaja melihat Coffin lainnya yang tiba-tiba datang dan membantu mereka mengalahkan para monster itu. Ternyata di balik Coffin hitam yang telah membantu mereka, ada seorang wanita bernama Claudia yang pengen meminta bantuan kepada Kanata dan teman-temannya. Dan karena Claudia telah membantu mereka, Kanata yang punya sifat bijaksana memutuskan untuk membantu Claudia yang sedang mencari bantuan. Setelah itu, Claudia segera mengajak mereka di tempat yang terbuka untuk menambang batu kristal yang sangat langka. Bahkan jika mereka berhasil mencabut batu itu, Claudia berjanji jika dia akan membagi hasil dengan mereka dan memberikan imbalan Skibidi jika Kanata mau. Dikarenakan kristal merah adalah barang yang sangat mahal, tanpa basa-basi, Kanata segera menerima tawaran Claudia tersebut.
Setelah itu, Claudia segera mengajak mereka untuk mengatur rencana, di mana Kanata dan Tokyo bertugas untuk menghalau para monster, sementara Claudia akan menambang kristal itu secepat mungkin. Dan lantaran Kanata sedang berniat membasmi para monster untuk menambah pengalaman, Kanata yang terbawa suasana langsung setuju dengan rencana Claudia. Ketika melihat Kanata yang bekerja keras untuk membantu, Claudia segera memberikan caplokan kepada Kanata yang seketika membuat Kanata menjadi sangat salting dan semakin bersemangat. Hingga pada malam hari, Tokyo dan Kanata segera mempersiapkan coffin mereka masing-masing untuk menghalau para monster yang mulai mendengar suara mesin Claudia. Dan sebagai driver coffin yang baru, Kanata segera bertarung sebaik mungkin agar bisa mendapatkan kenaikan pangkat dan pengalaman yang baru. Tapi di saat Kanata semakin terbawa suasana, Noir pun gak sengaja melihat Claudia yang kabur sambil mengatakan sampai jumpa kepada Kanata. Ketika melihat Claudia yang kabur dengan kristal itu, Kanata pun menjadi sangat kesal karena Claudia rupanya berniat menipu mereka sedari awal. Dan tak butuh waktu lama, saat mereka kembali di Rocktown, Kanata pun menjadi sangat terkejut melihat kristal tadi yang telah dijual dengan harga yang sangat tinggi. Namun tak lama dari itu, Claudia pun segera bertemu kembali dengan Kanata untuk membagi hasil yang telah dia janjikan. Ternyata, Claudia tidak berbohong sepenuhnya tentang tawaran yang telah dia berikan kemarin. Tapi meskipun telah mendapat sebagian hasil, Kanata pun masih kesal dengan Claudia yang telah meninggalkan Kanata sewaktu pertarungan tadi. Lalu sebagai permintaan maaf atas hal itu, Claudia segera memberikan tips kepada Noir dan Kanata, di mana jika mereka ingin semakin bertambah kuat, maka Kanata dan Noir harus mempererat hubungan di antara mereka berdua. もうその手は食いませんからね。 Namun siapa sangka ketika mereka pulang ke rumah, Noir pun masih terbayang-bayang dengan perkataan Claudia yang menyuruh Noir mendekati Kanata untuk bertambah kuat. Tentunya, Kanata pun segera membantah hal tersebut dan mengatakan jika Claudia pasti hanya berbohong kepada mereka. Tapi karena Noir terlanjur percaya dengan hal itu, Noir yang polos pun segera mendekati Kanata dan bahkan mengajak Kanata untuk tidur bersama di malam hari. Hingga pada keesokan pagi, Tokyo yang mengetahui jika Claudia telah membayar Kanata, segera mengajak Kanata untuk bersenang-senang menggunakan sebagian uang itu. Tanpa basa-basi, Tokyo segera mengajak Kanata di kota hiburan untuk menikmati setiap hal yang ada di sana. Dimulai dari menonton kontes pertarungan coffin, bermain kasino dengan teman-temannya, sampai menonton konser dari seorang gadis bernama Ciel. Tapi saat melihat gadis bernama Ciel tersebut, Noir pun segera melapor kepada Kanata jika Ciel merupakan salah satu tahanan Rangi dan pernah membantu Noir untuk memperbaiki kameranya. Hingga setelah konser berakhir, Noir segera mengajak Kanata berkenalan dengan Ciel karena Ciel merupakan gadis dengan pengetahuan yang sangat luas. Dan ternyata, setelah Kanata mengalahkan Rangi beberapa hari yang lalu, Ciel yang telah bebas dari penjara Rangi memutuskan untuk bekerja sebagai penyanyi sembari mencari majikan yang dia idamkan. Sementara di lain sisi, setelah coffin-nya dihancurkan oleh Kanata, Rangi yang kesal pun memutuskan untuk segera pergi melapor kepada bosnya yang berada pada kota hiburan itu. Akan tetapi, ketika Rangi sedang menunggu bosnya, dia pun gak sengaja melihat Ciel yang nampaknya telah menjadi artis setelah kabur dari penjara Rangi. Melihat kesempatan itu, Rangi segera kembali menangkap Ciel, kemudian memaksa Ciel untuk selalu menjadi tahanannya. Melihat sikap Rangi yang bengis kepada Ciel, Kanata yang kesal pun segera menghentikan hal itu dan menyuruh Rangi untuk menghentikan perbuatannya. Namun ketika melihat Kanata, Rangi pun segera memanfaatkan hal itu dengan memberikan Kanata sebuah tantangan, di mana jika Kanata berhasil mengalahkan Rangi pada kontes coffin, maka Rangi akan segera melepaskan Ciel kepada Kanata. Dan sebaliknya, jika Kanata gagal mengalahkan Rangi pada kontes itu, maka Kanata harus mengembalikan coffin Rangi yang telah dihancurkan. Akhirnya, pada hari itu, Kanata segera mendaftar di arena coffin demi mengalahkan Rangi pada kontes tersebut. 参加 OK 最後まで残った1 Tapi
Tapi sialnya, ketika Noir dan Kanata hampir kehabisan tenaga, Rangge segera memanggil beberapa temannya lagi untuk mengeroyok Kanata pada ronde terakhir. Akan tetapi, di tengah pertarungan final yang akan terjadi, datanglah Shin dan pria bertopeng yang kebetulan melihat Kanata pada kontes itu. Melihat pria bertopeng yang sedang membantunya, Kanata pun segera memanfaatkan hal itu untuk menyerang Rangge dengan beberapa combo serangan. Sialnya, Rangge berhasil menangkis serangan Kanata dan membalas serangan itu dengan tebasan kapak tingkat tinggi. Namun ketika Rangge akan menghabisi Kanata dalam satu serangan terakhir, setelah mengalahkan Rangge pada kontes tersebut, Kanata segera pergi memutuskan kontrak Sial dan Rangge agar Rangge tidak bisa mengganggu Sial lagi. Tapi pada keesokan harinya, ketika Eri ingin melihat kondisi Kanata, Eri pun menjadi sangat terkejut dengan Ciel yang sedang berada di rumah Kanata. Melihat Eri yang terkejut, Kanata pun segera menjelaskan kepada Eri jika Ciel akan tinggal di rumah Kanata untuk sementara waktu sampai Ciel bisa bertemu dengan orang yang bisa menjadi majikannya. Apalagi semenjak terlibat masalah dengan Rangge kemarin, Kanata pun masih takut jika Rangge akan kembali mengincar Ciel lagi. Tentunya ketika melihat Ciel yang tinggal dengan Kanata, Eri pun menjadi semakin kesal lantaran saat ini ada dua gadis yang sedang tinggal dengan Kanata. Hari-hari pun berlalu dan Kanata menjadi sangat terbantu dengan kehadiran Ciel di sana. Lantaran selain punya suara yang indah, Ciel ternyata adalah chef yang hebat yang dapat menghidangkan hal yang nikmat kepada Kanata. Pada siang hari, Kanata segera bertanya kepada Ciel tentang tujuan utama Ciel ke depannya. Dan Ciel pun menjelaskan bahwa suatu hari nanti, Ciel pengen menjadi artis yang sangat terkenal agar bisa mengatakan perasaannya lewat lagu yang telah dia ciptakan. Namun di tengah kebaikan Ciel terhadap Kanata, Ciel ternyata merupakan seorang agen rahasia yang sedang bekerja dengan sekte misterius untuk mengawasi perkembangan Noir dan Kanata. Dan siapa sangka, orang yang berada di balik sekte misterius tersebut adalah pria bertopeng yang selama ini sering membantu Kanata. Lantaran setelah melihat Noir yang bisa menggunakan sihir seperti androidnya, pria bertopeng pun menjadi semakin penasaran dengan identitas Noir yang sebenarnya. Tapi pada keesokan hari, Kanata tiba-tiba mengajak Ciel pada runtuhan kuno dan menyuruh Ciel untuk menyanyikan lagu terbarunya di sana. Ternyata, setelah mendengar impian Ciel yang luar biasa, Kanata pun ingin membantu Ciel agar Ciel bisa menjadi penyanyi yang hebat suatu hari nanti. Akhirnya dengan menggunakan panggung sederhana itu, Ciel segera berlatih menggunakan lagu terbaru dan membayangkan ada jutaan orang yang sedang menonton. Dan nampaknya setelah mendengarkan suara yang Ciel timbulkan, para monster pun mulai berdatangan setelah mendengarkan suara Ciel yang ada di sana. Untung saja, karena Ciel merupakan android yang berbakat, Ciel bisa dengan gampang menyatu dengan Kanata, lalu mengalahkan para monster yang sedang menyerang mereka. Bahkan ketika kembali di rumah, Ciel pun mulai menyadari satu hal, jika Kanata adalah majikan idaman yang dia cari selama ini. Sayangnya, Ciel harus mengubur mimpi tersebut karena Noir telah terlebih dulu menjadi android dari Kanata. Tapi pada suatu hari, saat Kanata sedang mengantar paket di kota lain, Kanata nggak sengaja melihat seorang pria aneh yang sedang mengalahkan para monster di tengah badai yang terjadi. Dan karena sedang berada di kota lain, Kanata pun memutuskan untuk mencari suku cadang baru yang mungkin bisa memperkuat coffin miliknya. Akan tetapi, di saat Kanata sedang mencari barang di toko barang bekas, Kanata pun kembali bertemu dengan pria tadi yang telah mengalahkan beberapa monster dengan mudah. Merasa penasaran dengan pria itu, Kanata pun segera bertanya kepada kasir tentang siapa sebenarnya pria aneh itu. Dan kasir itu pun menjelaskan jika pria bernama Alba tersebut merupakan driver coffin terbaik yang pernah mengalahkan ratusan monster dalam satu malam. Bukan hanya itu, dia bahkan pernah dicap sebagai orang paling jenius karena bisa memperbaiki android yang telah rusak. Ketika mendengar hal itu, Kanata segera pergi mengejar pria itu dan segera meminta bantuan kepada Alba. Sayangnya, Alba langsung menolak untuk membantu Kanata karena Alba ternyata hanya tertarik kepada orang yang terkenal. Namun karena merasa penasaran dengan Noir, android Alba yang bernama Ida pun memutuskan untuk kembali bertemu dengan Kanata.
Lalu saat kembali bertemu dengan mereka, Ida pun segera bertanya kepada Kanata tentang alasan Kanata yang pengen bertemu dengan Alba. Dan Kanata pun menjelaskan jika beberapa hari yang lalu, Kanata nggak sengaja menemukan Noir di bangunan terbengkalai dengan ingatan yang masih hilang serta fungsi otak yang semakin melemah. Saat mendengar hal itu, Ida pun menjelaskan kepada Kanata bahwa hal itu merupakan hal yang biasa terjadi ketika android telah kehilangan tuan lamanya. Karena kalau kontrak antara manusia dan android terputus, maka sistem pada tubuh android akan secara otomatis mereset ingatan mereka. Lalu karena merasa kasihan kepada mereka, Ida pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada Alba agar bisa mengatasi otak Noir yang semakin melemah. Awalnya Alba sempat menolak, namun karena Ida sangat memaksa, Alba pun terpaksa untuk membantu Kanata. Kemudian dengan menggunakan beberapa alat canggih, Alba segera masuk ke dalam pikiran Noir dan mencari setiap hal yang tersisa di sana. Hingga setelah mencari cukup lama, Alba pun hanya bisa menemukan ingatan Noir yang baru saat Noir pertama kali bertemu dengan Kanata. Tapi bukan hanya itu, Alba juga menjelaskan hal lain kepada Kanata tentang alasan dari tubuh Noir yang sangat lemah, di mana setelah Noir terpisah dari tuan lamanya, tubuh Noir yang pingsan selama puluhan tahun segera masuk ke dalam mode hibernasi yang sangat panjang. Artinya, tubuh Noir yang saat ini bersama dengan Kanata hanyalah mode hibernasi yang sangat lemah. Akhirnya, pada pagi hari, Kanata hanya bisa pulang dengan tangan kosong tanpa bisa mengembalikan ingatan Noir yang lama. Namun di saat Kanata baru saja pulang dari rumah Alba, kota Rockton pun kembali diserang oleh ratusan monster yang kembali menginvasi setiap benteng yang berada di bumi. Dan siapa sangka, ketika para petinggi Rockton melihat kondisi benteng lain, mereka pun menjadi sangat syok berat karena kota-kota dan benteng lain telah dihancurkan oleh invasi tersebut. Ketika melihat hal tersebut, seorang petinggi Rockton kembali teringat dengan bencana Silver yang pernah terjadi 20 tahun yang lalu, di mana saat para AI berhasil mengumpulkan jutaan robot bekas, mereka akan menginfeksi robot-robot tersebut, kemudian menciptakan armada besar untuk menyerang manusia. Oleh karena itu, para petinggi Rocktown segera memberikan misi kepada para driver Coffin untuk mencari core dari AI yang biasanya terbentuk ketika sedang invasi. Karena jika mereka bisa menghancurkan core tersebut, para monster akan segera terhenti dan mereka akan bisa bertahan untuk 20 tahun lagi. そうはいかないよ。カモを飲み込んで無限に成長して。 Hingga setelah mencari cukup lama, para driver akhirnya berhasil menemukan core dari para monster AI dan akan segera bersiap untuk melepaskan serangan balasan. Lalu ketika mendengar kabar tersebut, Kanata pun segera mengajak Noir bersiap karena mereka akan bertarung untuk menyelamatkan dunia. 断ち切るために力を貸してくれたこと。 Akhirnya, pertarungan antara manusia dan AI pun terjadi dan menentukan siapa yang bertahan sebagai ras paling kuat di bumi. 標的ロックオン。デイジー・オーガール防衛隊との情報共有。おぼしきはあの光だ。2箇所ある。無造無造なんだ。俺たちの敵。 Tapi sialnya, meskipun telah bertarung sekuat mungkin, para monster justru semakin banyak dan membuat para driver menjadi semakin kewalahan. Oleh karena itu, Kanata segera mengambil resiko yang sangat besar dengan melesat ke arah core dari para musuh agar bisa menghentikan pertempuran yang terjadi. Namun sialnya, ketika baru sampai di depan core itu, レフトアーム損失。namun ketika melihat majikannya yang akan segera dihabisi, secara mengejutkan, Noir yang sedari awal berada dalam hibernasi tiba-tiba berubah ke mode normal untuk menyerang core tersebut. Hingga setelah perang selesai, Kanata pun menjadi sangat terkejut dengan sikap Noir yang berubah secara drastis, di mana berbeda dengan sikap Noir yang lama, Noir yang saat ini terlihat seperti gadis nakal yang sangat cuek kepada Kanata. Tapi meskipun begitu, Kanata pun harus menerima fakta bahwa sikap Noir yang kasar dan cuek saat ini merupakan kepribadian Noir yang asli. Ya, walaupun sikap Noir telah berubah, setidaknya Kanata bersyukur karena dia telah menyelamatkan bumi sampai 20 tahun lagi.